Ya, kejadian Nia Kurniasari membuat kita teringat pada kasus 3 bocah di Langkat. Nah, di sini ada netizen, Mbak, yang menceritakan ya, ini kok kejadian Nia ini mengingatkan saya ini kayak 3 bocah Langkat gitu. Ya, 3 bocah sih, tapi yang saya ingat ini 3 bocah dari Langkat ya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti ini, Mbak. Yang terjadi pada 3 bocah Langkat ini adalah kejadian 4 tahun lalu, di mana tepatnya pada 18 Oktober 2020. Di mana sosok Yogi, Nizam, dan Zahra ini ya hilang secara misterius selama bertahun-tahun dong sampai saat ini. Belum ada kejelasan pasti dia di mana, apakah diculik, apakah seperti di nasib seperti Nia, dikubur karena suatu hal itu belum jelas. Nah, kalau misalkan dilihat dari fakta-fakta 3 bocah yang hilang ya, ini berkaca dan bercermin dari kasusnya Nia ya. Ya, ini ketiga bocah itu berusia sekitar 7 tahun, Mbak, ya, di kecamatan Salapian Langkat. Ya, kemudian mereka terakhir kali bermain prosotan bekas timbunan tanah. Nah, makanya saya ingatkan lagi kejadian Nia, dia dibunuh kemudian dikuburkan sedalam kurang lebih 70 cm ya, nggak nyampe semeter. Nah, pada saat kejadian 3 bocah itu ada timbunan yang dikeruk kemudian dijadikan prosotan sama mereka. Dan pada saat kejadian katanya ada aktivitas beku tadi, Mbak. Nah, andai kata, ini saya mau tanya sama Mbak ya, andai kata jika ya para pelaku Nia yang 3 hari nggak diketemukan, kemudian ditemukan sama seorang bocah, ditarik tali itu muncul tangannya Nia. Iya. Kalau misalkan lebih dalam lagi itu, Nia dikubur, katakan sedalam 2 meter. Kemudian ditutupi sama ranting-ranting. Tidak ada bekas tali, tidak ada bekas apa. Kira-kira ditemukan atau tidak? Tidak, Mas. Tidak. Nah, disitulah saya mau membenarkan apa yang dikatakan netizen dari Mbak Hanifah ya. Katakan ini seperti yang terjadi sama 3 bocah Langkat. Oke. Ya. Nah, ini saya apakan lagi ya? Ingatkan lagi. Karena saya tidak memahami dunia perbekoan. Iya. Apa traktor apa jenenge ya? Beku. Nah, jadi saya tanya pada saat itu sama operator beko. Iya. Di tempat lain yang ada di Sumatera juga. Ketika saya tanya, ini beko, ya kan? Lagi apa bekonya? Lagi ngeruk. Di mana ngeruknya? Di perkebunan. Apa yang dikeruk? Paret. Berapa dalamnya? Sekian. Udah digeruk balik belum? Katanya, sudah. Berapa kali sudah dikeruk? Ketemu nggak? Tidak. Ngeruknya di mana? Ya nggak tahu, yang nonton juga, yang ngawasi juga bukan netizen, ya. Bukan operator beko yang lain yang mungkin punya prasangka-prasangka tertentu, ya kan? Yang bisa memahami seorang teknisi, seorang operator kan operator yang lain sendiri, Mbak ya? Iya, benar Mas. Ya. Bagaimana? Operator. Iya. Karena beliau pernah cerita juga, kalau nggak salah di video saya, katanya ada kejadian teman dia itu nabrak hewan entah apa, kemudian dikuburkan. Iya. Tanpa diketahui sama si pemilik. Oh. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya jadi kegelapan sebetulnya di operator tersebut, Mbak. Benar. Nah, saya nggak mau menuduh sih, ya karena kan itu sudah diselidiki pihak terkait. Cuman kejadian Nia ini mengingatkan kembali, ya 4 tahun yang lalu ada kejadian 3 bocah di Langkat, yang apakah berakhir sebetulnya seperti Nia ini, gitu. Oke. Ini sebelumnya kita kupas lagi, kita buka lagi cerita bocah yang di Langkat ya. Maaf nih sebelumnya untuk para netizen, dan maaf sebelumnya untuk keluarga 3 bocah tersebut ya Mas. Kita bukan bermaksud untuk mengingatkan kembali, bukan. Cuman kita ingin menemukan titik terang sebenarnya ya Mas, gitu loh. Gini, dari kasus si nih Nia,
Mungkin Mas, kalau almarhum Nia ini dikuburkannya lebih dalam 2 meter atau 2,5 meter, Iya. itu mungkin yang saya rasa itu nggak bakalan ketemu Mas. Iya. Gitu. Itu kan dia masih hitungan senti aja Mas, 1 meter pun nggak ada gitu kan Mas. Makanya ada anak-anak lah yang menemukannya gitu kan. Dan halnya gini loh, apa bedanya dengan 3 bocah? Iya. Mereka sedang bermain. Tahu-tahu pada saat mereka main, kalau kena salah satunya dari mereka yang dikerjakan tadi itu, yang ini dugaan bego. ya. Ini dugaan nih. Ini maaf nih sebelumnya. Ini dugaan. Makanya saya bilang ini maaf sebelumnya. Kena 3 orang, Kena 2 yang 3 kena orang, ya kan, luka. bener. 2 luka, mereka nggak sadar diri gitu. Sementara maaf banget. Ya. Sopir tersebut takut Mas. Sudah kalap sama Sudah seperti Nia kalap. ini kan. Benar. Kalau dari terawangan kemungkinan Nia belum meninggal pada saat sebelum dikuburkan. Sebelum dikuburkan. Makanya ini sudah kalap gitu kan. Mereka pingsan atau mereka menangis gitu. Jatuhkan aja didorong sekalian 3-3 Mas. Ditimbun beb. Itu dalamnya mungkin lebih dari 2 meter Mas kalau menggunakan begu itu kan. Makanya ini bukan pendapat kita, ini pendapat seorang operator beko lain. Katakan udah dikeruk dalam belum? Benar. Sudah, dikeruknya di bagian mananya? Itu yang jadi tanda tanya kita. Kalau kerukan beko Mbak, kalau sudah habis dikeruk kemudian ditimpah lagi sama tanah, ditekan-tekan, itu udah nggak bakalan nampak kerukannya. Iya benar Mas. Itulah yang karena dia diduga udah gitu. bersatu ya Mas, sudah bersatu gitu. Ya, tapi itulah gambaran ya. Ini berasal dari Mbak siapa tadi? Fatimah ya kalau nggak salah ya. Iya. Dari Mbak Hanifah ya. Hanifah. Yang mengingatkan kita kembali sama kasus 3 bocah di Langkat yang menjadi misteri sampai dengan detik ini. Bahkan polisi ya, itu hanya bisa menduga. Nggak beda dong sama kita menerawang. Padahal gini ya Mas, maaf nih sebelumnya. Padahal kasus bocah di Langkat itu bukan nggak viral ya Mas. Sangat viral Mbak, Sangat tapi tidak viral. ada bukti-bukti yang menguatkan dia diculik atau dia dibunuh seperti Nia. Benar. Itu Tahu-tahu semua- hilang misterius saja makanya ya, Mas? kalau kita berkaca dari kasus Nia ini, andai kata ya, kita tidak berharap karena itu dari Allah juga ya, menunjukkan mereka tidak mampu menggali sampai 2 meter ke dalamnya nih para pelaku untuk Nia. Benar. Makanya terbongkarlah, masih diberikanlah kecerahan dari Allah untuk jasad Nia ini disemayamkan dengan layak. Nah, yang saya lihat gitu itu sih Mas, yang saya perhatiin gitu kan. Begitu viral. Kasus ini tuh begitu viral. Cuman yang itu tadi Allah. Ini ya, teman-teman ya, kita didengarkan ya. Ya. Oke, tim coba dilihat dulu. Ya. Lupa rupanya timku. Ya, ini ya, dengar ya, teman-teman. Oke Mas, Apakah ini pertanda pihak keluarga harus membongkar lokasi diduga tempat bekuan tadi? Walau alam, petir tadi bukan kita yang buat, ya alam yang buat. Ya, oke Mas. ya kita gini aja lah Mbak. Ini suasananya juga udah nggak kondusif nampaknya udah. Oke. Kayaknya kita stop Ini sampai tinggal pihak keluarga ya. Kita nggak mau melebihi ya. Coba diperiksa lagi ya. Mana tahu, namanya kejadian kriminal itu kan ya, nggak maulah pelakunya itu kalau bisa dipenjara gitu kan. Jadi segala macam dilakukan oleh dia. Benar. Oke, Mbak, semoga ya, terutama untuk Nia ya, almarhumah Nia, semoga pelakunya cepat tertangkap dengan bagaimanapun caranya ya, karena kelakuan kalian sudah sangat-sangat keji ya, sangat-sangat itu Mas. ya, bukan manusia lagi kalau saya kira. Bukan. Oke, Mbak, nanti yang terakhir ya, terkait dengan seorang gadis juga yang September ini juga mengalami kasus yang hampir sama dengan Nia yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Oke. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.